Terkadang hubungan antara seorang anak dan orang tuanya tidak terlalu baik. Tidak usah terlalu jauh, kita sendiri terkadang masih merasa canggung saat berbicara dengan orang tua kita. Akan tetapi satu hal yang pasti adalah orang tua sangat menyayangi anaknya. Film ini dapat kalian tonton di channel YouTube Sanak Studio. Akan dibuka dengan suasana kereta api yang tidak ramai penumpang. Di sini kita diperlihatkan pemeran utama dalam film ini, yaitu si anak, Bimo namanya, lalu si bapak. Lanjut, jika kita perhatikan, hubungan antara keduanya tidak terlalu dekat. Suasana canggung dirasakan oleh mereka berdua. Menyikapi suasana itu, Bimo pun hanya menatap ke arah pemandangan yang terlintas dari jendela kereta api. Setelah beberapa saat, si bapak pun bertanya pada Bimo. Nah, muncul pertanyaan, mengapa si bapak bertanya demikian? Apa ada yang terjadi dengan Bimo? Nah, pertanyaan ini akan segera terjawab. Tiba-tiba terdengar suara dari penumpang lain di belakang. Mereka juga seorang anak dan juga bapak. Bapak tersebut terlihat menggunakan penyanggalangan seperti sehabis cedera. Ternyata suara tersebut merupakan tertawaan di antara mereka berdua. Bapak Bimo yang melihatnya pun tersenyum melihat kedekatan antara anak dan ayahnya itu. Setelah itu pun si bapak kembali menghadap ke depan. Akan tetapi si bapak memegang kakinya seolah kakinya sedang sakit. Lagi-lagi kita pun penasaran, apa sih yang sudah terjadi pada Bimo dan bapaknya? Lalu kali ini kita diperlihatkan lagi ke Bimo yang sedang melamun ke arah jendela. Namun, apabila melihat tingkah Bimo, kita akan dibuat heran. Ia seolah terlihat baru merasakan suasana yang berbeda. Ia pun mengambil roti yang ada di depannya, lalu menatapnya terlalu lama. Bahkan terlihat seperti ia baru melihat roti seumur hidupnya begitu. Ia pun memakannya dan tersenyum. Mungkin roti yang ia makan adalah roti yang enak. Di saat sedang enak memakan roti, tiba-tiba kereta dari arah berlawanan membuat Bimo kaget dan takut. Roti yang ia pegang terlempar dan mengenai penumpang di belakangnya. Penumpang yang terkena itu pun terlihat kesal dan memanggil Bimo. "Woi!" Sang bapak yang melihat Bimo dalam keadaan takut pun meminta maaf dan mohon kepada penumpang tadi untuk memaafkan kelakuan anaknya. Di sini kita akan terheran mengapa Bimo kaget dengan kereta yang melewat dari arah berlawanan. Bukankah itu hal yang biasa saja? Nah, sebentar lagi akan diberitahu mengapa Bimo seperti itu. Setelah kejadian itu pun, Bimo terlihat sedih dan ingin menangis. Akan tetapi untungnya, ia berhasil menenangkan dirinya kembali. Ia pun memandangi wajah bapaknya yang sedang tertidur. Tidak sengaja, ia melihat sebuah amplop yang ada di dalam tas di antara mereka berdua. Ia pun mengambilnya, melihatnya sebentar lalu membukanya. Dan kita akan mengetahui sebuah fakta yang mencengangkan. Bimo memiliki penyakit pada panca inderanya. Inilah yang menjelaskan mengapa Bimo terlihat aneh dan kaget karena kereta tadi. Ternyata ia baru saja bisa melihat selepas operasi. Ini juga menjawab mengapa si bapak menanyakan keadaan Bimo di awal tadi. Akan tetapi,
Hal yang membuat kita tercengang ialah harga dari pengobatan Bimo yang ayahnya bayar mencapai lebih dari 100 juta. Karena hal itu pun ayahnya menjual tanah, rumah, dan seluruh aset yang mereka miliki. Setelah mengetahui fakta yang mencengangkan tersebut, Bimo tak kuasa menahan tangis. Ia menangis senangis-nangisnya dan ia pun menatap wajah ayahnya yang sedang tertidur. Setelah itu scene memperlihatkan mereka berdua yang sedang berjalan menyusuri rel kereta. Si bapak terlihat menahan sakit pada kakinya. Jalannya pun terlihat pincang. Bimo yang kasihan pada bapaknya itu memberanikan diri untuk bertanya. Awak dhewe arep ning ndi, Pak? Ngopo kok meh didol? Terus ngopo bapak orang ngomong yen bapak pincang mergo kecelakaan kuwi? Ngopo to, Pak? Ngopo bapak ora gelem bloko karo aku? Dengar anaknya bertanya tentang hal itu, akhirnya bapaknya Bimo pun menjawab pertanyaan anaknya itu. Bapakmu iki ora duwe. Bapak wis golek duit. Nanging kahanan mung cukup digawe nyambung urip. Kuwi wae isih kurang. Setahun iki bapak getun delok kahanan mung ana rasa salah lan bali getun. Bapak rateko. Bapak ora teko. Kudune bapak iso luwih ngati-ngati piye. Bapak nyuwun marang Gusti. Bapak pengen kowe iso nyawang meneh. Kowe kuwi tuyune bapak besok le.
jalan ngapura ya. Bapakmu orang kuno. Bapakmu orang iso diandake. Bapakmu iki bodoh. Bapak. Aku kira dia sama-sama meneh. Aku mesti bapak toh. Bapak jalan sepura. Bapak sembrono. Jalan kowe lan ibumu tabrakan. Bapakmu pancen orang kuno. Kok Pak? Aduh ya Pak. Matur nuwun iki. Untuk kanggo Bimo. Sampai Bimo jalan ngapura Pak. Kok Bimo di jalan dari mati bapak. Bimo yang berguru ya disambatan terus. Matur nuwun iki Bimo nyoba. Secara keseluruhan, film ini banyak memberikan pesan baik pada kita, terutama kasih sayang orang tua yang besar. Walaupun orang tua seolah-olah diam, mereka sangatlah memperhatikan keadaan kita. Mereka rela menjual harta benda demi kesehatan dan kebahagiaan anaknya. Mereka rela menghabiskan waktu mengawasi kita dan memberikan perhatian kepada mereka. Mereka rela bekerja membanting tulang untuk kesehatan, untuk masa depan anak mereka. Oleh karena itu, kita sebagai anak, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Berikanlah apa yang kita bisa untuk orang tua kita, karena sebesar apapun yang kita berikan kepada orang tua tidak akan memenuhi ataupun menyamai apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Sekian pembahasan film Jendela. Semoga kita mendapatkan manfaat dari film ini, karena memang banyak manfaat yang dapat diambil. Sekian, terima kasih.